Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan persiapan masyarakat menghadapi kondisi kehidupan baru di tengah pandemi virus corona. Bersama saya, Mirva Suri, inilah Aibis Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seorang pasien dalam pengawasan yang tengah diisolasi tewas setelah melompat dari lantai 4 Rumah Sakit Hermina, Jakarta. Polisi masih menyelidiki motif korban melakukan aksinya tersebut. Seorang pasien dalam pengawasan atau PDP berinisial MR ditemukan tewas di depan pintu masuk parkir Rumah Sakit Hermina, Jakarta Timur. Korban berusia 72 tahun ini melompat dari ruang isolasi rumah sakit. Korban merupakan pasien dalam pengawasan ini juga memiliki riwayat penyakit lain. Menurut Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, pasien tersebut sempat meminta pulang pada Sabtu malam kemarin. Tadi pagi jam 9.30 untuk teman sekamarnya melihat bahwa untuk korban ini membuka jendela, kemudian langsung keluar dari jendela menuju ke arah balkon Rumah Sakit Hermina. Tidak lama kemudian terdengar suara benda jatuh, dan pada saat dilihat ternyata korban sudah berada di bawah dengan posisi menjatuhi area parkir dan sudah dalam kondisi tewas. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri dan ditangani sesuai dengan protokol penanganan COVID-19. Petugas juga telah meminta keterangan saksi guna mengungkap motif korban melakukan aksinya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sepekan jelang Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Cikarang Barat terpantau lengang. Polisi tetap memeriksa kendaraan yang melintas pada operasi penyekatan jalur tol. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan angkutan logistik. Terjadi penurunan jumlah pelanggar dibanding hari sebelumnya. Pengendara yang melanggar akan diminta petugas untuk putar balik menuju ke Jakarta. Sementara itu, sejumlah polisi masih terus berjaga di Tol Cikupa, Banten untuk menertibkan kendaraan yang masih nekat mudik di tengah masa PSBB. Hingga 7 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, masih ada 81 pelanggaran yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini di lokasi penyekatan pemudik, sudah ada Ririn Oktaviani di Tol Cikarang Barang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan juga Bayu Pradana di Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Kita ke Ririn terlebih dahulu. Ya, Ririn, bagaimana arus lalu lintas di sana saat ini? Mirva, sepekan jelang Lebaran, arus lalu lintas di jalur tol Jakarta menuju Cikampek terpantau lengang. Meski lengang, petugas kepolisian hingga malam hari ini masih melakukan pengecekan kendaraan yang melintas dalam operasi penyekatan jalur tol. Dari data yang kami dapatkan bahwa jumlah kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan juga angkutan logistik. Angka untuk pelanggaran kendaraan yang berniat untuk mudik dan diminta untuk putar balik menuju ke arah Jakarta juga mengalami penurunan. Angka penurunan ini juga diikuti dengan angka penurunan terhadap jumlah kendaraan yang melintas di jalur ini. Dapat kami informasikan juga, Mirva, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 yang menyatakan bahwa moda transportasi angkutan umum dapat beroperasi kembali, namun dengan syarat. Hal tersebut kami pantau bahwa angkutan umum yang melintasi jalur dari Jakarta menuju ke arah Cikampek ini
belum mengalami peningkatan jumlah kendaraan meski telah memasuki 7 hari sebelum Lebaran. Hal tersebut juga menegaskan bahwa aturan tersebut angkutan umum yang melintas harus dimiliki atau memiliki syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi sebelum melakukan berkendara, diantaranya yakni adalah memiliki keterangan surat tugas dan juga surat kesehatan yang dimiliki baik bagi penumpang maupun pengendara, yang artinya bukan semata-mata untuk melakukan mudik Lebaran. Syarat-syarat administrasi tersebut juga harus ditunjukkan kepada petugas yang melakukan pengecekan di posko-posko di sepanjang jalan. Jika tidak memenuhi aturan tersebut, maka diminta untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Demikian laporan dari Cikarang Barat. Kita telah terhubung dengan Bayu Pradana di gerbang tol Cikupa. Bayu, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Ririn dan Mirva dan juga pemirsa. 7 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, volume kendaraan di tol Cikupa ini terlihat menurun dan juga landai. Di mana pada malam hari ini kami memantau kendaraan yang melintas di tol Cikupa ini didominasi oleh kendaraan truk bermuatan logistik. Sementara itu, kendati volume kendaraan di tol Cikupa ini terlihat menurun, namun ternyata masih ada saja pelanggaran yang dilakukan untuk melakukan perjalanan mudik dalam masa pembatasan sosial berskala besar ini. Tercatat pada hari ini sedikitnya ada 81 pelanggaran, di mana masih ada saja kendaraan yang masih nekat untuk melakukan perjalanan mudik di tol Cikupa ini. Sementara itu dari total 81 pelanggaran ini didominasi oleh para pengendara mobil pribadi. Dan juga para petugas kepolisian masih terus mengantisipasi dengan berjaga di tol Cikupa ini. Di mana para petugas kepolisian ini melakukan antisipasi diantaranya dengan memeriksa kendaraan bus, minibus, dan juga mobil pribadi dengan terus menanyakan kemanakah tujuan mereka. Mirva. Baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporan langsung Anda dari gerbang tol Cikupa, dan sebelumnya dari Ririn Oktaviani dari gerbang tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan kalian. Dan pemirsa, keberangkatan kereta di stasiun Gambir hanya beroperasi selama 2 hari sekali. Kebijakan ini dilakukan mengingat jumlah penumpang kereta di masa pandemi COVID-19 yang masih minim. Berdasarkan evaluasi dan perkembangan di lapangan selama beberapa hari beroperasi, akhirnya PT KAI memutuskan hanya memberangkatkan kereta api jarak jauh dengan selang 2 hari sekali. Keberangkatan dari stasiun Gambir hanya menuju Surabaya melalui jalur utara dan selatan hanya pada tanggal ganjil. Sementara kereta dari Surabaya menuju Jakarta diberangkatkan setiap tanggal genap. Selain itu, PT KAI juga mengurangi frekuensi perjalanan dan jumlah kereta api sehingga setiap kereta jarak jauh hanya memberangkatkan 1 kereta eksekutif dan 1 kereta ekonomi dalam 1 rangkaian kereta. Pemirsa, ramainya pasar tradisional hingga kapasitas penumpang yang lebih dari 50% daya angkut mewarnai hari pertama PSBB Malang Raya. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.